Bang Sunan mungkin melihat kemarin kan sempat ramai nih Atta datang ke Polres, terus bodyguardnya juga ada nih kan sempat ramai juga nih. Mungkin abang menanggapinya seperti apa ya? Ya, yang pasti pertama-tama saya prihatin dan saya menyayangkan ya. Artinya di saat Atta sama Aurel sedang menghadapi apa ya ujian rumah tangganya, mendapatkan fitnah atau ada berita-berita yang disebarkan melalui sosial media sehingga menyebabkan juga Atta juga tadi menyampaikan kepada saya juga terganggu ya. Memang Atta dan Aurel sebagai warga negara mempunyai hak ketika dia atau mereka tidak merasa terjadi sesuatu di rumah tangga mereka tapi diberitakan di luar juga seperti apa, maka mereka punya hak atau kewajiban juga untuk meluruskan dalam arti kata karena ini sudah berdampak di pekerjaan mereka ya tentunya mereka melakukan upaya hukum yang mereka punya untuk melaporkan orang-orang yang memang atau dianggap sudah menebar hoaks terkait dengan rumah tangganya dan lain-lain. Kemarin kan habis insiden pelaporan di selatan, kemarin ada insiden yang kurang mengenakan loh buat Atta sendiri. Nah, abang kan sebagai orang pertama yang mungkin mendapat klarifikasi dari bodyguardnya sendiri, seperti apa sih bang melihatnya kejadian kemarin itu? Ya yang pasti saya sangat menyayangkan ya, harusnya hal-hal seperti itu tidak terjadi ya, dimana kalau orang yang memang berfungsi dan bertugas untuk mengamankan ya atau menjaga tidak semestinya berbicara mungkin yang bisa disalahartikan atau bisa menjadi membuat teman-teman salah paham. Namun demikian saya sampaikan tadi juga langsung ke Atta kaget karena ternyata dia tidak mendengar karena mungkin dia fokus konsentrasi bagaimana caranya dia bisa jalan dulu keluar kan menuju ke mobilnya. Jadi tadi Atta bilang saya nggak tahu bang, saya nggak tahu dia ngomong apa, tapi apa yang dia omongin itu nggak benar bang, maksudnya nggak boleh, nanti saya peringatkan keras atau mungkin saya kasih teguran, bisa-bisa saya keluarkan gitu. Nah, artinya di sini Atta juga tidak menyetujui apa yang disampaikan oleh orang yang mendampingi dia di Polres itu. Artinya Atta juga betul-betul kaget, marah, dan kecewa. Harusnya kan nggak seperti itu. Dan tapi statusnya sekarang masih gimana bang? Gimana? Statusnya masih seperti apa bang sekarang? Artinya masih saya tadi cuma sampaikan gini ya, manusia itu tempatnya hilaf ya. Ketika dia ditegur, dia sadar kesalahan dia minta maaf, ya tidak perlu berlebihan. Saya bilang tak. Kalau kan dia juga mungkin cari makan ya, cari nafkah buat keluarganya, jadi nggak perlu lah sampai harus dikeluarkan, saya bilang begitu. Kalau memang dia sudah menyadari kesalahannya, tahu salahnya di mana, mau meminta maaf, ya itu sudah baik, saya bilang. Nah itu kan di dalam komentar Lambe Tura itu kan Atta pertama menyebutkan bahwa akan dirumahkan, terus yang kedua Atta ngedit lagi bilang kalau misalnya orang itu tuh bukan karyawan. Jadi sebenarnya yang mana nih bang? Itu jadi pertanyaan juga buat netizen. Sebenarnya yang benar yang mana? Karyawan kan? Saya kalau itunya kurang tahu karena memang saya berapa kali main baik ke studionya Atta, ke rumahnya Atta, itu memang banyak orang di situ, banyak orang. Jadi saya juga nggak bisa menyatakan oh ini karyawannya atau ini bukan. Saya juga nggak tahu. Gitu. Yang pasti lingkungannya Atta tuh nggak pernah sepi. Banyak orang-orang. Ya mungkin ada yang mungkin Atta kenal atau tidak. Nyatanya tadi Atta sih kaget, dia bilang wah kok begini ya bang, harusnya nggak boleh gini nih. Udah nanti saya tegur keras. Kalau perlu saya kasih peringatan sampai kalau memang gimana saya keluarkan. Nah, abang sendiri menilai culik itu apa sih? Apa benar-benar sejahat itu? Apa? Enggak lah, kalau saya yakin ya, maksudnya kata-kata culik itu kan ya bisa diartikan negatif, bisa diartikan gemes juga bisa, culik, cubit dan dikilik-kilik gitu. Ya, yang pasti dia kapasitasnya apa kalau dia mau melakukan sesuatu tindakan yang melanggar hukum dan gitu. Ingat kan keberadaan dia di situ juga kan di Polres. Masa iya sih berani
berani melakukan satu pelanggaran pidana atau mengancam orang dengan niat sungguh-sungguh mengancam loh ya di kantor polisi. Nah, itu. Kalau saya rasa sih nggak seperti itu. Bang Sunat sempat katanya atau juga ibarat curhat untuk masalah pelaporan ini kah? Benar kah? Iya, tadi dia sampaikan bahwa Bang, saya salah nggak kalau saya ambil jalur hukum karena ini sudah sangat mengganggu ya, berita-berita hoax yang saya juga awalnya sempat nanya tuh. Saya masih kebetulan di Bali ada kerjaan, saya lihat loh kok berita di sosial media, terus berita di TikTok itu ramai sekali. Kayak seolah-olah Atta didatangi sama si A, Atta ditempeleng sama bapak ini itu. Saya langsung konfirmasi, ini apa? Enggak, itu Bang, itu hoax. Itu nggak benar. Dan seketika saya teliti, betul-betul saya teliti, wah ini sih bohongan, editan. Beritanya si abang itu lagi datang kemana, dibilang kok datang ke rumah, ke tempat Atta. Saya bisa bicara gitu karena saya tahu peristiwanya, saya tahu cuplikan potongan-potongannya saya tahu. Oh ini bukan di rumah Atta, ini di Pengadilan Jakarta Barat. Jadi sehingga sangat disayangkan ya, entah ada orang yang berniat apa sih gitu loh, yang pasti kan berdampak kepada pekerjaan, kepada rumah tangga. Nah, tapi benar nggak sih bodyguardnya Atta itu tuh salah satu anggota TNI? Kata siapa? Kata komen-komen. Info yang Info yang beredar beredar aja, sama komen-komen juga gitu bilang Oh. katanya seperti itu Bang. Gini, saya rasa itu bukan tugasnya TNI ya. Tugasnya TNI itu menjaga negara, menjaga Indonesia gitu. Mungkin dari outsourcing, saya nggak tahu ya. Dan kalaupun katanya TNI, dari mana ininya? Saya sih nggak yakin. Tapi abang sendiri udah ngobrol langsung walaupun by telepon gitu dengan si bodyguardnya ini Bang? Nggak ada. Nggak ada. Saya kan cukup konfirmasi, menyampaikan informasinya sama Atta, ini ada apa sih? Kok rame? Atta sendiri nggak mau bikin klarifikasi respon untuk ngomong langsung ke teman-teman media, Bang? Atau nggak cukup klarifikasi bodyguardnya aja, Bang? Ya karena kan memang dia tidak pernah menyuruh orang tersebut untuk mengucapkan kata-kata itu. Dia tidak tahu menahu. Jadi apa yang perlu diklarifikasi? Kecuali kalau misalnya Atta ya yang melakukan gitu sama teman-teman media. Mungkin terus habis itu dia sadar dia mungkin ada khilaf atau capek. Ya dia wajib mengklarifikasi. Tapi kan kalau ini kan nggak ada kaitannya. Jadi kalau saya pribadi melihat Atta tidak ada kewajiban untuk mengklarifikasi hal ini. Tapi untuk terkait pemberitaan dia mau melakukan klarifikasi dan pembenaran juga. Ya tadi sih udah bicara sedikit sama saya, artinya tak kalau memang apa yang diberitakan itu benar-benar hoax, wajib mengklarifikasi karena itu untuk melindungi diri dan keluarga. Seperti kayak saya kemarin kan diberitakan juga saya ada hubungan sama si ini. Ketika tidak, ya saya harus sampaikan itu nggak benar. Bang, tapi kan si Atta setahu saya nih Bang ya, kalau salah mau dibenarkan gitu Bang. Orangnya selalu legowo gitu, tidak pernah mau berurusan dengan pihak kepolisian, tapi sesakit hati inikah gitu Bang Atta sampai akhirnya mau melaporkan akun-akun ini gitu Bang. Ya karena kan merugikan. Nah, tadi saya udah bilang, Atta bilang ini merugikan. Bahkan ada kerjasama yang berkaitan dengan Atta dan Aurel. Ya, mungkin produk-produk yang mereka bersama bisa marketing. Dari berita ini jadi dipending. Jadi di hold dulu sementara. Kasihan gitu. Dan saya sih bilang tadi tak, kapan kita harus diam, kapan kita harus bicara, ya lakukan gitu. Jangan diam aja. Tapi ada upaya dari Atta nggak sih untuk kayak abang jadi kuasa hukumnya atau gimana gitu? Enggak ada, terutama kalau sama saya kan bukan orang lain ya, ngobrol tukar pikiran. Dan saya rasa kalau memang bisa diatasi sendiri, bukan satu kasus yang berat, buat apa saya sampai turun kan gitu. Kan cukup saya sampaikan, tak harus gini. Berarti lebih ke konsultasi aja ya bang? Ya lebih bentuknya sebagai teman, sebagai sahabat, ini aja lah, tanya-tanya. Oke. Udah, Cukup. sudah. Terima kasih Bang Tuna.